Teman-teman semua, ini kemarin ada polisi pemerkosa. 4 orang dipecat. Coba bayangin ya. 4 orang dipecat. Setelah dipecat, tahu nggak? Ia dipidanakan karena terkait dengan kasus pemerkosaan. Saya kasih lihat ya, saya kasih lihat. Nah, 2 polisi pemerkosa ini dipecat. Bagaimana saya bilang, polisi itu kan pengayom, pelindung, pelayan masyarakat. Bagaimana kalau justru malah melakukan pemerkosaan? Bagaimana bisa melindungi masyarakat kalau dia sebagai pelakunya? Ini pasti nih teman-teman polisi-polisi, kalau saya bacakan ini rada-rada gerah. Jangan gerah teman-teman. Saya kasih tahu ya, jangan gerah. Ada kok bisa dihindari ya, bisa dihindari. Tunjukkan bahwa diri Anda itu disumpah untuk menjadi polisi yang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Jangan justru melakukan seperti ini di masyarakat. Ini nih saya bilang. Aduh, ngeri nih teman-teman. Sebelumnya saya ingin bacakan terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Ini ya, yang sebelumnya itu ada 4 polisi di Jambi dipecat. Ya, saya bacakan dulu ya. Polda Jambi menggelar upacara pemberhentian tidak dengan hormat. PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, itu artinya dipecat teman-teman. Terhadap 4 personil yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri pada Jumat 24 April 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan hitam Mapolda Jambi dan dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar. Upacara tersebut dihadiri oleh Wakapolda Jambi Brigjen Pol B. Ali, Kepala Ombudsman Jambi, Tim Kompolnas RI, Irwasda Polda Jambi, para pejabat utama Polda Jambi, serta personil Polda Jambi. Dalam prosesi upacara dilakukan pembacaan keputusan Kapolda Jambi, dilanjutkan dengan penanggalan seragam Dinas Polri. Tuh, ditanggalkan. Serta pemberian tanda silang pada foto personel yang diberhentikan, dicoret begini, cret. 2 diantaranya dilaksanakan secara in absentia, wonge rateko. Adapun 4 personil yang dikenakan PTDH yakni Brigpol Dery Ardiansah, Bribtu Yosua Rengga, Bribda Samson Pardamehan, dan Bribda Nabil Ijal Fadlul. Dalam amanatnya, Kapolda Jambi menegaskan bahwa upacara PTDH merupakan bentuk komitmen tegas institusi Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik di lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia. Upacara PTDH hari ini merupakan wujud komitmen pimpinan Polri terhadap setiap pelanggaran kode etik profesi Polri. Nah, teman-teman, kalau ada polisi-polisi yang merugikan Anda, yang menjatuhkan harkat dan martabatnya, teman-teman kalau tahu, laporkan. Ya, jangan takut sekarang. Ada polisi mabuk, polisi judi, polisi brekele itu, laporkan. Jangan takut. Kalau nggak mau laporkan langsung, WA. Ya, macam model-model begini ini bahaya ini kalau diteruskan jadi polisi nih. Kapolda Jambi juga menekankan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat adalah konsekuensi yang harus diterima oleh setiap anggota Polri yang melanggar aturan. Tuh, polisi itu tidak kebal hukum. Laporkan kalau dia melanggar, teman-teman. Pemberhentian ini merupakan konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan.
Oleh karena itu, seluruh personil harus menjunjung tinggi profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya. Kapolda turut mengingatkan seluruh jajaran agar menjadikan peristiwa ini sebagai bahan introspeksi diri dan pembelajaran. Jadikan peristiwa ini sebagai renungan bagi kita semua, khususnya bagi anggota Polri Polda Jambi, agar senantiasa melaksanakan tugas dengan baik, penuh tanggung jawab, dan sesuai aturan yang berlaku. Oke, teman-temanku. Teman-teman boleh interaktif di sini ya, boleh ya. Jadi begini teman-teman, jadi polisi itu kebanggaan, betul. Jadi polisi itu kebanggaan. Tetapi jika mereka para polisi-polisi itu tidak mengemban amanahnya sebagai polisi dengan baik, yang memiliki tugas ya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, maka ini ya harus kalau polisinya sih, kan polisi masih banyak yang baik. Oknum-oknum seperti ini harus dibersihkan teman-teman, demi menjaga harkat, martabat, dan citra kepolisian Republik Indonesia. Mungkin teman-teman sepakat dengan saya. Ini tidak hanya ada di Bangka Barat, ini terjadi di mana-mana ada. Ya, banyak oknum-oknum yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Salah satunya adalah ini, pemerkosaan. Yang lain-lain banyak. Ada yang menjadi backing ini, ada yang menjadi backing ini, itu, macam-macam. Bahkan terakhir seorang perwira menengah, ya, perwira menengah justru menjadi backing narkocoy. Bayangin itu, narkocoy itu di mana itu? Di Bima Kota. Bahkan di salah satu kabupaten di Makassar, di Sulawesi Selatan. Seorang kasat narkocoy dipecat gara-gara narkocoy. Nah, bagaimana bisa mau menindak ya? Ini miris ya teman-teman ya, miris dari polisi justru melakukan pemerkosaan ya. Saya menganggap ini tidak semua seperti ini, tetapi miris kalau mendengarnya ya. Untuk itu teman-teman waspadalah. Meskipun dia polisi, dia tidak kebal hukum ya. Dia tidak kebal hukum. Ini tidak tahu ini peristiwanya gimana ini ya. Parah ini ya teman-teman ya. Emangnya haruskah nafsu itu sampai melakukan pidana itu kan? Ini pidana nih kalau ini kasus pemerkosaan ini kan pidana. Memang dengan perempuan dengan itu haruskah bernafsu? Mungkin di hatimu bisa, tapi kan jangan kau lakukan. Cukup menikmati pemandangan alam saja. Oh, bilang aja, oh cantiknya itu, gitu aja. Jangan sampai melakukan. Kalau melakukan tuh pelanggaran gitu ya. Ini dari iNews ya, saya bacakan ya, ini perkara apa ini? Terseret kasus dugaan pemerkosaan. Saya baca dulu ya teman-teman ya. Teman-teman boleh interaktif nanti setelah ini. Bangka Barat, seorang anggota Polri yang bertugas di Polres Bangka Barat berinisial Bribda HZ terancam pemberhentian tidak dengan hormat setelah dilaporkan atas dugaan tindak pemerkosaan terhadap seorang perempuan berinisial ZA. Informasi yang dihimpun, ini ya, yang ini ya. Benar yang ini. Informasi yang dihimpun dugaan peristiwa tersebut terjadi pada Desember 2025. Laporan korban saat ini tengah ditindaklanjuti oleh Seksi Propam. Kapolres Bangka Barat AKBP Pradana Aditya Nugraha. Oh, ini teman saya nih. Ini ternyata teman saya teman-teman ini. Yang tengah ini pernah satu kantor dengan saya. Oh, di Bangka dia. Saya baru tahu kalau dia ada di Bangka.
Orang sini tuh. Proses saat ini masih dalam tahap pemeriksaan, termasuk permintaan keterangan dari pelapor dan saksi. Ia menegaskan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan terpenuhinya unsur pelanggaran kode etik. Hasil pemeriksaan terhadapnya nanti akan dibawa ke sidang etik untuk menentukan ada atau tidak ada pelanggaran, sekaligus sanksi yang akan dijatuhkan yang bersangkutan. Wah, parah ini. Jadi teman-teman, saya kasih tahu ya teman-teman, ketika polisi itu dipecat, bagaimana orang tuanya, ya kan? Bagaimana keluarganya? Malu itu semalu-malunya itu teman-teman. Apalagi kalau dipecat tuh gara-gara maling, gara-gara backing, gara-gara judol, gara-gara pemerkosaan, gara-gara penyelundupan. Keluarganya yang malu. Apalagi kalau dia punya anak, punya istri, istrinya juga tuh malu. Tuh, orang-orang di sebelah-sebelahnya itu mencibir. Oh ternyata lu gini lah, lu gini lu gono. Aduh, udahlah. Dan teman-teman, saya kasih tahu ya, mungkin teman-teman bertanya-tanya, apakah polisi itu dipecat saja? Teman-temanku, jadi ketika tindak pidana seperti ini, pemecatan, itu kan pemecatan dari dinas ya, itu namanya sidang etik profesi. Tetapi perkara itu, perkara pidananya dapat dilanjutkan lagi teman-teman. Jadi dipecat dari kesatuannya, kemudian kirim ke pengadilan, kemudian diadili di pengadilan. Begitu ceritanya. Ya. Oke teman-temanku, jadi begitu banyak nih saya bingung deh, bingung mau dibilang oknum tapi kok banyak. Dan itu rata-rata mau dibilang bintara saja, tapi kok ada perwiranya. Mau dibilang perwira, tapi ada bintaranya. Wah, emang susah ini. Aduh, 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 susah, susah nih. Ini ya jadilah kalau emang mau jadi polisi jadilah yang yang baik lah ya meskipun tidak terlalu sempurna tapi minimal tuh baik ya suka bantu orang terus belajar dengan menggunakan etika menghadapi orang tuh santai sopan jangan seperti kemarin tuh ibu-ibu sampai marah-marah meskipun meskipun saya benci ya kan gitu kan nggak bagus ya nggak teman-teman. Oke, ini teman-teman jadi selain ini kemarin tuh ada saya ulangi lagi nih teman-teman supaya kita mengingatkan bahwa polisi itu tidak kebal hukum. Kemarin itu ada yang langsung polisinya itu langsung dipecat, dua hadir itu ya itu yang dicopot bajunya itu hadir itu ya wajahmu ini orang tuanya nonton ini kayak apa ini, iya kan? Orang tuanya nonton, adiknya, keluarganya, mbahnya nonton, aduh cucuku, kamu jadi polisi pirang dino, kok wis dipecat toh cucuku, kan ngono toh. Terus kalau anaknya misalnya punya anak, papa, kamu kok dipecat toh papa, ngono kan? Ya enggak? Terus ponakan yang punya om, yang punya tante, ponakannya lihat begitu kan sedih teman-teman. Orang tuanya itu bisa stres, stroke itu, gara-gara itu. Ya kan? Bajunya dilepas paksa, kemudian diganti dengan baju oranye. Ya, teman-teman mungkin tahu ya bahwa ada di Jambi itu bersuara gara-gara mau calon polwan itu calon baru calon itu kan masyarakat itu harus dilindungi. Kalau malah bergantian nih piye, ya? Malah pemerkosaan bergantian, kemudian dijagai. Lah gimana? Itu kan tidak pidana. Harusnya kan polisi yang harus menangkap. Kok malah, aduh, sudah susah ngomongnya. Ya ini saya menghimbau saja kepada polisi-polisi yang ada di sana itu. Ya, halo Din naik Din. Berbaiklah, menyadari bahwa Anda itu dibutuhkan untuk masyarakat untuk apa? Untuk melindungi, untuk melayani, ya, untuk mengayomi. Bukan justru seperti ini.
Kalau begini, waduh, ini penjahat ini. Ayo teman-teman polisi yang nonton-nonton tuh, yang kalau ada polisi-polisi yang nonton itu. Menyadarilah bahwa Anda itu polisi, dibutuhkan masyarakat untuk melindungi, mengayomi, dan melayani. Ngono loh. Ojo sampai jadi pelakunya. Jangan sampai jadi yang membackingi. Untuk apa sih? Ya, untuk apa? Lah mbok kira aku ora reti, reti yo wis suwe ning kono, ngono lho. Maksudku yang tertib, ya ta? Ini kalau begini-begini kan memalukan. Satu, memalukan orang tua. Orang tuanya itu udah enggak kaget lihat begini nih. Ya Allah, nang kamu tak biayai, tak sekolah ke, tak dadek ke polisi. Lo kok malah memperkosa ini kita sepiye? Yora, yora bolo. Jadi memalukan nih. Janganlah jadi. Kalau ini saya kasih tahu di rahasianya ini ya. Saya kasih tahu rahasianya. Kalau kamu senang, katakan senang. Kalau cinta, katakan cinta. Tapi jangan main-main. Kalau kau main-main, jangan dengan orang yang baik-baik. Pergi kau beli sana itu, walaupun itu sebenarnya dilarang juga. Beli sana. Jangan merepotin masyarakat. Yang jual juga banyak gitu. Daripada begini nih, gara-gara nafsu, orang duit-duit sampai melakukan begituan. Apa nggak bisa ditahan-tahan nih? Sedih saya mendengarnya. Ambok diketok lho, manukmu dibelah lho. Ngono lho. Mosok sampai melakukan begini, kok tega kamu tuh orang berteriak-teriak kamu tumpai dengan. Kalau dia nggak mau ya nggak usah paksa-paksa. Memaksa itu ya ini namanya memaksa. Kalau nggak mau ya sudah cari lain kan ngono toh, aman. Nah, kalau begini, kalau kau nggak mau awas ya, segera kamu ayo buka, itu kan justru pemaksaan. Kalau sudah pemaksaan itu berarti orang itu tidak mau. Lah kalau tidak mau kamu paksa, inilah akibatnya. Nah, ini saya bilang nih sama polisi-polisi nih ya, tolonglah ya. Seluruh Indonesia nih saya bilang, tempatkan diri Anda pada posisi Anda menjadi polisi. Bukan jadi bajingan, jadi polisi. Jadi apa? Jadi pengayom, pelayan, pelindung. Pengayom, pelindung, pelayan masyarakat. Ngono. Jadi jangan sampai justru masyarakat yang jadi resah gara-gara perbuatan kamu. Dengan segala macam strategi yang dilakukan oleh pimpinan untuk menanggulangi permasalahan ini, kalau anggotanya sendiri tidak menjalankan tugas dengan baik, ya ini akibatnya. Teman-teman jangan lupa ya, di polisi itu ada 911. Bukan deh. Bukan 91 ya. 110, 110. Ya, 110. Ada apapun, masalah apapun Anda, ada melihat kejadian apapun, silakan telepon di 110. Keluhkan di situ, tapi jangan bohong ya, jangan bohong. Pak, di sini ada ini, Pak, di sini ada ini, Pak, di sini ada ini. Jangan bohong intinya. Ini saya coba di share-share nih teman-teman, tolong di share-share ke polisi-polisi di seluruh Indonesia. Ya, yang polisi di share ke temannya, yang polisi share ke temannya, ya.
Ini waktunya nih teman-teman, waktunya. Ini masyarakat kan makin hari makin kritis, ya kan. Kemarin yang di Jambi itu didampingi oleh siapa pengacara yang ternama itu ya? Pengacara top number one yang gini-gini siapa namanya itu? Yang gini-gini tuh pakai cincin cincin batu akik, ya. Yang gini-gini siapa namanya? Siapa sih namanya lupa saya. Hotman itu. Sampai didampingi sama Hotman itu karena itu coba bayangin ya. Seseorang pengen mengejar cita-citanya, ingin jadi polisi, kok malah diperkosa karo polisi coba. Sampean bayangke. Sampean bayangke. Ya kan? Wah ini seharusnya kalau polisi ini bisa jadi pahlawan, bisa bisa viral kalau justru melindungi ya melindungi dari kejadian tersebut dari pelaku, bukan justru dia yang jadi pelakunya. Sedih saya. Betul, 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 sedih saya. Kenapa saya bilang begini? Coba bayangin, Anda minta tolong sama polisi, justru polisi melakukan seperti itu. Saya udah habis pikir, ya. Begitu banyak kejadian-kejadian yang lain. Ada yang korupsi, ada yang penggelapan, ada yang narkocoy, ada yang ini. Tapi yang ini nih memalukan. Memalukan sekali. Yang seharusnya dia itu menangkap pelaku-pelaku begini, melindungi masyarakat, melindungi perempuan-perempuan. Justru dia, aduh Masya Allah. Bayangin ya, tak kasih tahu yang ini ya, yang satunya ini. Yang ini tuh digilir teman-teman, coba. Bayangin ini digilir ini. Habis, kok bisa ya gitu ya? Habis sama yang ini, kemudian karena belum sadar sama yang ini lagi. Pindah lagi di tempat lain, diganti lagi coba. Aduh, aduh, aduh. Inilah akibatnya ya, nikmat sesaat. Mungkin sudah lupa kau rasanya ya, kau Gundes. Mungkin kau sudah lupa rasanya, tapi coba lihat ini. Bajumu dibuka sama Pak Kapolda itu menyakitkan orang tuamu, bisa sampai stres itu. Bahkan stroke. Iya kan? Dibuka bajumu di depan anggota orang banyak itu, ya kan? Kemudian diganti dengan baju tahanan. Masa Allah, hebatnya kamu ya, dibesarkan kamu oleh orang tuamu, disekolahkan kamu oleh orang tuamu, direstui orang tuamu untuk jadi polisi. Itu begitu diterima itu orang tuanya, alhamdulillah anakku diterima jadi polisi, bisa jadi pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Pret, begitu jadi pakaian dinas, melakukan pemerkosaan modar weh. Ya, saya himbau kepada polisi-polisi di luar sana yang laki-laki, sudahlah. Minimal di hatimu itu, ya, minimal ya, di hatimu itu, untuk dirimu sendiri ya, melindungi keluargamu, melindungi anak dan istrimu, itu minimal. Jadi kalau kamu sok-sokan di luar, tapi kamu kasari istrimu, kasari anakmu, loh, katanya melindungi masyarakat, melindungi anak istrinya aja nggak bisa. Ada yang kemarin tuh, ya kan? Maksudku tuh gitu. Ini kau melindungi pengayom, pelindung, pelayan. Pengayom, ya jelas lah iso ngayomi, wong dia pelakunya. Pelindung, dia harus melindungi masyarakat. Ya nggak bisa disebut pelindung. Kenapa? Ya karena tidak mampu untuk melindungi masyarakat, wong dia pelakunya. Pelayan. Lah memangnya itu orang minta untuk dilayani? Kan tidak. Dia nggak mau dilayani. Kamu yang memaksa.
memaksakan diri. Saya tanya nih, orang-orang seperti ini nih, coba rasanya kayak apa? Lupa, lali deh, Den. Mulakno, jangan jadi mabuk, jangan jadi pemabuk. Bagaimana kok bisa melayani masyarakat kalau mabuk kamu itu? Ngomongnya aja gak jelas. Itu banyak nih teman-teman semua nih yang mabuk-mabuk tuh. Ayo, polisi-polisi yang suka mabuk-mabuk tuh. Berhentilah kau mabuk-mabuk tuh. Supaya sadar kamu. Ayo, mana polisi-polisi yang suka mabuk? Naiklah, naik sini. Ayo, kita berdebat lah. Sok-sokan mabuk aja. Ya, mabuk aja dibayari orang. Sok-sokan, sok-sok jago. Begitu ngelayani orang, nggak tahu diri kalau dia di polisi. Ayo, mana nih polisi-polisi yang mabuk? Naik sini. Aku kok gemes banget, sok banget. Wah, ada bau-baunya itu ngomongnya ngecepras. Kanan, kiri, ngalor, ngidul, ngetan, ngulon, ra jelas. Ya, ini nggak bener ini. Jadi kalau ada fenomena-fenomena seperti ini teman-temanku, ya teman-teman semua, masyarakat nih, warga masyarakat, laporkan dah, laporkan. Kalau ada polisi yang tidak mau melayani, laporkan. Kalau ada yang polisi menolak laporan, laporkan. Kalau ada yang polisi tidak profesional, laporkan. Kalau ada polisi yang melecehkan kamu nih, melecehkan kamu di kantor polisi, laporkan. Contoh apa itu? Kamu datang ke kantor polisi, kamu pakaian seksi. Polisinya sampai bilang begini, langsung laporkan. Apa maksud Bapak ngomong begitu? Hah? Hati-hati gitu. Gitu ya teman-teman ya, itu bentuk namanya bentuk pelecehan ya, bentuk pelecehan terhadap wanita misalnya. Apalagi kalau dibilangi, seksinya, jangan ya teman-teman. Jangan tersenyum terima kasih Pak gitu. Ini wanita-wanita itu kadang-kadang kan kalau dibilang seksi, aduh kamu seksi sekali. Hehe, makasih Pak polisi. Kalau perlu ditapok itu, ya, tak pak pak, dedes. Ngomong apa kau? Kau harusnya melindungi saya. Kenapa kau bilang begitu? Gitu ya. Ya saya kasih ajar nih. Kita menghormati orang kalau orang itu menghormati kita. Setidak-tidaknya dia menghormati dirinya sendiri. Dia menghormati bajunya. Lah kalau kayak gini nih, bagaimana dia mau menghormati bajunya? Dia sendiri aja tidak menghormati dirinya. Dia sendiri itu tidak menghormati dirinya. Tapi kalau laporan kehilangan kambing bisa jadi hilang sapi katanya, itu anekdot dulu memang seperti itu. Dulu ya. Ada rasa ketakutan. Ini sekarang nih saya kasih tahu nih, kalau kamu lapor, kok kamu disuruh bayar, rekam. Jadikan itu bukti. Rekam dia, kau minta uang berapa? Misalnya nih, ke HP-mu nih, Pak saya mau laporan, terus dia bilang nih lapor, saya lapor, oh ada duitnya enggak? Misalnya ada yang gitu ya, ada duitnya enggak gitu ya. Kalau itu ada rekaman, kamu bisa dapatkan, karena membuktikan tuh susah. Makanya di kantor-kantor biasanya itu ada CCTV itu. Kalau perlu kasih begini, kalau perlu nih. Kalau perlu ya, ngasih duit nggak usah amplop-amplopan. Nggak ada itu tarif-tarifnya itu, teman-teman. Jadi lapor-lapor aja. Nanti kan tugas dia itu diselidiki. Minta kasih tahu kalau yang begini-begini nih. Jadi kalau kamu dimintain duit oleh mereka-mereka, duitnya itu buka. Jangan malu-malu di amplop-amplop. Nggak usah diewer-ewer kalau perlu duitnya diewer-ewer gini. Siji, loro, telu. Biar CCTV itu biar lihat. Udah beristri nih. Udah beristri. Kalau sudah beristri ya beranak ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz. Ini ada Ustadz saya teman-teman. Maaf Pak Ustadz. Lagi ngecaprak Pak Ustadz. Pak Ustadz boleh naik Pak Ustadz.
Ini loh Pak Ustadz, ada polisi kurang ajar ini loh Pak Ustadz. Gancuk nih Pak Ustadz. Ya, mana polisi yang mau pemerkosaan mana? Itu dilarang teman-teman. Jadi di dalam sumpahnya itu, kalau aku lupa ingat, tapi ada di situ menjunjung tinggi, ya. Itu nomor berapa ya? Nomor patuh apa namanya itu? Kalau nggak salah nomor nomor 2 atau nomor 3 itu ya. Menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Lah kalau begini gimana caranya? Menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Lalu dia melakukan pemerkosaan. Yang jelas kalau dia melakukan pemerkosaan, yang diperkosa itu pasti wanita. Gak mungkin dia memperkosa laki-laki. Fufu Fafa nyabut laporan BAP WM mesok kena rakyat. Kasih tahu, nggak bisa, nggak ada itu. Nanti tak kasih tahu nih, teman-teman boleh bertanya kepada saya. Kalau hal-hal yang seperti ini boleh tanya sama saya. Nyabut BAP wae mesok kena ragat. Wi gundule amoh wi jenenge wi. Ya. Jangan. Itu tipu muslihat itu. Aku dulu pernah teman-teman, bukan pernah melakukan ya. Hari Sabtu, kan libur tuh hari Sabtu itu. Aku enak namanya juga liburan ya. Aku jalan-jalan ke kantor, ternyata anggotaku lagi meriksa-meriksa. Loh, kenapa ada pemeriksaan hari Sabtu, kamu kok nggak ngasih tahu saya? Ternyata memang sudah punya rencana. Hati-hati deh, pokoknya deh, pimpinan-pimpinan semua tuh harus pandai lah. Kalau libur ya libur gitu aja lah. Kecuali hal-hal yang yang khusus ya, yang unit-unit khusus tuh nggak libur. Kalau yang libur ya libur teman-teman. Ya, ini teman-teman saya kasih tahu ya. Satu, laporan itu tidak dipungut biaya, gratis. Laporan itu tidak dipungut biaya. Satu. Yang kedua, laporan itu kan diselidiki toh, ya. Laporan itu kan diselidiki. Diselidiki itu apakah itu ada pidana atau tidak. Kalau ada pidananya itu ditingkatkan. Ya, kalau ada pidananya itu ditingkatkan. Loh, kita akan kalau bikin SIM berapa? Aku bikin di lalu lintas tanya SIM. Ya, ditingkatkan. Kemudian jadilah proses penyidikan. Penyidikan pakai duit tidak, ora. Ya, ya kalau orientasinya sudah uang terus, ini masyarakat jadi enggan melapor, enggan dekat sama polisi. Kalau dikit-dikit uang, dikit-dikit uang, dikit-dikit uang. Iya kan? Tanya teman-teman. Ada yang teman-teman menjadi korban apa? Permintaan apa dia? Jadi nggak boleh ngasih-ngasih. Justru ngasih uang ke polisi itu namanya gratifikasi. Polisi itu sudah ada anggarannya besar itu, ya. Anggarannya besar, hati-hati ya. Tak kasih tahu nih. Nanti kalau ada yang nanya-nanya, polisi-polisi yang nanya-nanya di seluruh Indonesia, kasih tahu, bilang Mister Z yang ngomong gitu. Ini rekam-rekam juga kan nggak apa-apa. Jadi melapor ke polisi itu tidak dipungut biaya. Tapi fakta di lapangan masyarakat masih tetap takut. Jangan takut, ini makanya saya ngomong. Makanya ini saya ngomong. Sebutkan, Pak, emang masih boleh ya ngasih uang ke polisi? Kasih tahu begitu. Jangan takut kesendirian. Tanya aja, Pak Polisi, emang masih boleh ya ngasih duit ke polisi? Kan gitu. Betul banget Om, saya jadi takut lihat polisi. Iya, kalau lihat polisi-polisi model begini mah sampah ini.
Ya, ini sampah ini kalau begini-begini nih, sampah-sampah ini. Nah, Diaslin, saya nggak ngasih apa-apa. Tunggu dulu nih, ya. Ini aku Diaslin dulu ya, Diaslin dulu ya. Diaslin dulu nih. Saya nggak ngasih apa-apa, Pak. LP-nya nggak naik sidik. Sudah mau ultah ketiga Agustus ini. Ya, ini Diaslin. Ini saya tak jawab Diaslin dulu ya. Ini ada Diaslin. Begini Diaslin, kamu laporan tuh ada bukti lapornya nggak? Kamu laporan, ada bukti lapornya nggak? Kalau ada bukti lapornya, kemudian ada SP2HP, ya SP2HP, bukti lapor pertama, kemudian ada SP2HP. Apalagi nih sampai 3 tahun nih, lampirkan buat surat atau mengadu ke Propam, Pak, saya sudah lapor ke polisi, ini buktinya, ini tak kasih kopinya, aslinya biar saya, ini SP2HP-nya, laporan saya nggak jalan. Laporannya nggak jalan itu harusnya ada pemberitahuan. Apakah tidak ada unsur pidananya ataukah polisi ini sing males. Wes Lin ya, Lin, kamu DM saya nanti tak ajarin. Laporkan siapa ininya. Ada Pak SPKT Polres Jakser. Nah, ada ada surat bukti laporan kan? Ada surat SP2HP kan? Nah, di SP2HP itu ada hambatan dan kendala itu. Kendalanya apa dia? Kalau tidak ada kendalanya di situ, terus kenapa sampai ulang tahun ketiga? Oh no loh. Kalian-kalian nih para polisi ini dibayar sama uang rakyat, digaji sama uang rakyat, anggaran untuk melakukan penyelidikan, penyidikan ada. Udahlah, jangan mengelak-mengelak kalau beginian nih. Fufu Fafa, polisi yang jujur cuma ada 3, kata Gus Dur. 1, patung polisi. 2, Jenderal Hugeng. 3, polisi tidur. Ya, mungkin itu benar ya. Karena buktinya kayak gini. Dan sebelum-sebelumnya juga banyak. Ya, teman-teman bantu tap-tap layar teman-teman. Supaya sampai ke Kapolri, ke Kapolda, ke polisi-polisi ini yang begini-begini, yang oknum-oknum begini. Ini untuk polisi-polisi yang baik-baik, banyak kok teman saya, anak buah saya juga banyak di situ ya, untuk teman-teman yang polisi-polisi baik, yang jadi Babin Kamtipmas, yang tugasnya di mana itu, di Bimas, ya, yang membantu masyarakat, itu bagus-bagus itu. Yang saya nggak tahu nih, yang pokoknya kok ada yang suka mabuk, hati-hati udah. Jangan ditemani dah. Gak usah didengar ceritanya kalau sudah suka mabuk itu. Kenapa? Karena ceritanya ya, cerita kehebatannya itu hebat mabuk. Nah, nih dia Slim sudah ke Propam, malah dilimpahkan sekarang di PMJ. Sudah 1,5 tahun loh. Sing diki perkara tadi bilangnya 3 tahun, 3 kali ulang tahun. Sekarang tambah lagi 1,5 tahun atau gabungan jadi 1. Kalau di PMJ masih tidak juga dilayani, ya masih tidak dilayani, bikin surat. Kalau sekarang kan tahu nih, no viral no justice, kamu ngomong tunjukkan nih buktinya, aku lo lapor polisi wis 3 tahun rada didadi, sing nangani to Pak Iki, Pak Iki, Pak Iki, nggak masalah karena memang faktanya begitu. Memang faktanya begitu, mau diapa? Oke, jadi teman-teman harus berani sekarang, bukan lagi saatnya
kembali ke masa lalu yang takut. Kalau mau naik bicara di sini nggak apa-apa juga. Dia slim. Kalau mau DM juga nggak masalah. Ya, memang laporan polisi itu banyak. Tapi kan ada namanya prioritas. Yang mana-mana yang bisa didahulukan. Ya kan? Yang mana-mana mau ditangani. Itu. Emangnya polisi manusia juga. Tapi kalau kita ini tahu cara kerjanya, ya minimal ingatkan, Pak Polisi tidak boleh menerima pungutan apapun terkait persoalan apapun, kasus apapun tidak boleh. Oh ya, ini kasih tahu ya teman-teman ya, ini di undang-undang yang baru ya, di undang-undang yang baru. Jadi gini, ada laporan, oke, ada laporan. Benar-benar tindak pidana apapun bentuk tindak pidananya. Tapi ini yang saya bilang penghinaan lah ya, laporan penghinaan. Polisi terima, kemudian polisi proses. Nah, itu yang selalu dibilang ada RJ gitu ya. RJ, Restoratif Justice. Itu polisi mencoba untuk mediasi namanya ya. Mendamaikan gitu ya. Mendamaikan. Tuh, adalah yang mendamaikan. Kalau mendamaikan itu tidak boleh memaksa, ya tidak boleh memaksa. Kamu mau nggak, gitu. Dengan syaratnya apa? Nanti syaratnya di sini mau nggak syaratnya? Mau. Ya udah, jadilah damai. Itu namanya restoratif justice. Ngono. Nah, kalau restoratif justice sambil dipaksa, ya repot. Kue kudu mau, nek ora mau ora tak lanjutke. Wah, salah ya. Di daerah-daerah itu di kabupaten-kabupaten sudah melakukan itu. Upaya untuk restoratif justice terkait perkara-perkara ringan, ya. Ngono loh. Di polisi-polisi ki. Mana polisi-polisi? Ya banyak kok. Kemarin-kemarin juga banyak yang gabung sama saya polwan-polwan itu. Bahkan senior-senior itu. Komne takono. Ngono ya Mbak, kamu DM saya Mbak. DM Mbak, DM. Ya, no. Kalau begini kan yang malu siapa nih? Yang malu kan istrinya pasti malu, istrinya pasti kabur ini. Jancok mas sampean mas, ternyata selama ini aku layani kamu, ternyata kamu masih gatal sama orang lain. Ini nih, jancok, oh marah-marah ini. Ya kan, anak-anak sama istrinya kabur itu. Nah, orang tuanya langsung nih dalam hatinya asuh, kue kita pelihara, tak sekolah ke, tak dadekno polisi, kok malah koyong ini kok jadi bajingan diancuk, pasti gitu. Aduh, mana nih ya polisi-polisi ya, kok orang polisi-polisi. Napa polisi-polisi kok gelem munggah napa? Kenapa kamu nggak mau naik sama saya? Polisi-polisi ayo naiklah sini loh. Naik ngobrol sama saya. Jangan sampai terjadi yang lagi dan lagi yo, jangan sampai ya teman-teman ya. Ini memalukan nih, memalukan harkat dan martabat dirimu sendiri, wahai polisi. Ini teman-teman, gambar ini dua orang tuh langsung dipecat di tempat, yang dua orang lagi itu ditandatangani di fotonya itu. Dari fotonya itu disilang begini, kalau spidol merah itu, tret, tret, tret. Kalau perlu disiram pakai telek kebo, ya kan? Main ya bagi saya itu nggak main, dia itu polisi tapi kok justru melakukan perbuatan seperti ini kan gila nggak ya kan yang dua itu nungguin yang dua itu melakukan coba
Namanya nungguin pidana iki piye? Ya, kita ini akan berjibaku dengan bagaimana caranya untuk melindungi. Malah dia nonton, wah kacau nih, koplak nih. Nanti kalau ditanya, loh aku nggak melakukan. Bukan masalah melakukan, kamu membiarkan itu nggak boleh. Membiarkan kejadian pidana berada di situ, di depan matamu, itu nggak boleh. Bahkan kamu polisi tidak bertindak apa-apa, itu nggak boleh. Ya kan? Minimal harus melakukan tindakan. Ya contoh berteriak, contoh baku hajar, baku pukul, baku hantam. Demi melindungi orang, jangan terus duduk jagain begitu. Ini katanya yang dua itu jaga, yang dua jaga, yang dua melakukan. Bahkan ada yang megangi katanya, Masya Allah. Miris lah, miris lagi. Menurut sampean miris lah. Yang satu memperkosa, yang satu megangi, malah ini apa namanya itu? Gini apa namanya? Ini yang ngomong Hotman loh ya, malah nutupin mulutnya supaya gak berteriak katanya. Wah, wah, wah. Ini kan namanya nafsu ya teman-teman ya. Ini namanya nafsu, nafsu syaiton ya. Makanya apapun itu ya sedikit lah, walaupun nggak banyak ya minimal ibadah lah, minimal beriman lah. Iya, iya benar. Ada yang gunain. Yang satunya lagi, wah bekerja itu sudah selesai gantian lu goblok ora kuwi. Ya, sampai moco ora ceritane iki. Sampai do moco ora ceritane. Jadi ngene, sing loro kuwi ning njaba nunggoni ngerti, sing loro kuwi memperkosa. Ngerti. Kan aduh, nggak layak lah. Inilah makanya teman-teman, ini Kapolda langsung loh. Ini Kapolda langsung yang ngecat. Malu itu Kapolda itu, malu. Kesatuan pun malu. Konco-koncone itu loh, untuk malu. Teman-temannya mungkin tutup muka begini. Isin. Aduh, asem tenan itu angkatanku begini, angkatanku begini. Iya, Rak? Jelas lah. Mengerikan ini teman-teman. Ya, ini sengaja saya ngecaprak begini supaya polisi-polisi itu baik. Wah, nek menghimbau itu baik, harus begini, harus begono, harus begini, begono. Tapi faktanya seperti ini. Mungkin banyak yang lain ya, tapi pimpinan itu nggak tahu atau masyarakat nggak melihat. Inilah kejadian yang sebenarnya. Nanti ada lagi. Lu kemarin tuh ada kalau nggak salah polisi dari Polda Metro Jaya datang ke sini menggerebek rumah pabrik narkocoy. Backingnya polisi coba. Ada di media itu. Bapak minum kopi dulu Bapak. Oke, minum kopi. Bapak sisiran pink dulu Bapak. Oke, sisiran pink. Ini malah rapopo sehat, sehat, sehat. Yang penting sehat ya. 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 Nah, ngono ya bolo ya. Nah, aku masih live TikTok begini. Itu artinya apa? Saya menyadari bahwa ini kalau saya diam, pikun nanti. Pikun. Untuk menghindari pikun, makanya saya live TikTok. Beritanya nggak sampai lewat. Ada kok saya buat itu kok. Ada. Jadi coba kamu ketik aja apa namanya pabrik narkoba di Semarang diduga dibackingin polisi pasti ketemu tuh. Pokoknya itulah judulnya. Aku nggak tahu persis ya, tapi ada judulnya itu. Ya, narkocoy, narkocoy. Salah. Kita sopo terus mau naik. Kalau kamu mau naik itu di tapping dulu. Aku nggak tahu nih kalau
Kamu minta naik atau enggak aku nggak tahu. Kamu tapping dulu lah. Ayo kita berbincang-bincang. Ini banyak sekali yang mau naik, tapi mohon maaf ya teman-teman. Aku kan nggak kenal sama teman-teman nih. Tiba-tiba atau kepencet kan saya tidak tahu ya. Minimal kamu tapping lah, Pak naik Pak. Atau bro naik bro gitu, nggak apa-apa. Gitu ya, konco-konco ya. Ini ini ngeri loh tuh konco nih. Ini kalau nggak salah ditinggal meninggal bapaknya atau gimana, terus pengen mewujudkan cita-citanya, menyenangkan ibu kandungnya, ya, ya, mau menyenangkan ibu kandungnya, menyenangkan nih, malah dimakan sama si kucing-kucing ini ya, kucing garong ini. Ini benar nih teman-teman. Saya itu terkadang begini, untung saya itu, untungnya apa ya? Aku nggak begitulah. Apa gimana ya? Apa ya? Nafsu itu ya, walaupun nafsu itu di mana sih? Di hati apa di otak? Eh, saya tanya nih, nafsu itu di hati atau di otak atau di lutut? Ayo, bolo, tulis. Nafsu itu, nafsu jajannya itu di otak, di hati, atau di lutut? Nafsu, nafsu. Minimal tuh berpikir, minimal tuh berpikir, ya, berpikir sampai berkali-kali. Di otak yuk, kalau otak berarti otak yuk sentet, otaknya retak, otaknya nggak berpikir, bahwa harusnya berpikir aku ki polisi yo, orang entuk ngene yo, orang entuk ngene yo, oh no, pakai otak, ya kan? Kecuali kalau otaknya didengkul, harusnya kan dia berpikir. Kalau berpikir tuh pakai otak, dia punya otak apa enggak? Ngono loh. Nek ora ndek otak, lah terus piye? Lah kuwi kan tindak perkosa kira masyarakatmu. Keinginan yang digerakkan otak, jadinya otaknya pindah. Lurang ngono maksudku. Nek otak itu ada dan harus bercermin. Aku aku otakku ini mikir modelnya apa ya? Nganune piye ya? Kan ngono toh, mikir toh. Terus otak mikir nah, ojo deh. Aku kan polisi. Kan ngono toh jadi iki. Ora entuk. Nek aku melakukan tuh pelanggaran. Engko nek dipecat piye? Wong tuaku piye? Bojoku piye? Anakku piye? Kan ngono toh. Ya ora, ya ora bolo. Harusnya kan berpikir gitu. Waduh, aku nek melakukan enake mung saiprit, ya kan? Tapi deritanya sepanjang masa. Ngarit meneh iki. Ngono. Lho ki mohon maaf ya, mohon maaf ya. Sing dadi polisi kaya ngene kan ora terus anak-anake wong sugih. Ngene-ngene iki aku gak ngerti ya iki anake sapa tapi gak ngerti. Tapi anake petani iya, anake tukang kampung iya, anake ngene pokok macem-macem. Lah nek terus dadi pelaku kaya ngene iki, terus nek dipecat balik apa neh? Ngarit, ngarit wedhus iki lho. Ngono lho. Apa meneh urung waduh rumangsane apa? Mabuk mungkin ya. Lali, mulakno aja mabuk. Nek mabuk nanti lupa, lupa jati diri. Ya harusnya, harusnya kasihan sama orang tuanya. Setidak-tidaknya dia harus melihat orang tuanya. Oh iya iya, saya disekolahkan sama bapakku, orang tuaku, ibuku. Aku harus jadi polisi yang benar, biar orang tuaku bangga. Orang tuaku bangga, ono gajiku, nek dino
apa tanggal-tanggal muda pulang ke rumah, orang tua itu ndak berharap apa-apa, mbok tukoke bubur, mbok tukoke buah, orang tua tuh sudah senang. Nek gelem kowe, biasane nek wis dadi ngene iki do lali, saking sibuke do lali, akhirnya wong tua krungu, waduh anakku melakukan begini, repot. Harusnya kan dia berpikir. Kalau dia nggak berpikir repot. Tak tunjukkan lagi nih. Saya pikir itu setelah pemecatan di Jambi tidak terjadi lagi, ya kan? Tidak terjadi lagi. Rupa-rupanya terjadi lagi di sebelahnya. Loh, piye iki? Loh, ini tanggal piro ki? Tanggal piro ki wacanen ki? Wacanen dhewe ya. Tanggal 28 April 2026 tadi nih jamnya 17.13. Oke, judulnya ra enak banget. Polisi di Bangka Barat terancam dipecat. Terseret kasus dugaan pemerkosaan. Coba. Tak kira ki wis udah nggak ada lagi. Inilah saya bilang ini pemabuk. Ya. Ini teman saya, teman-teman yang di tengah ini teman saya, ini namanya Aditya Pradana. Ini orang sini kok. Ya. Silakan dikasih tahu lah. Ini orang sini, ya, pernah barengan sama saya, pernah satu kantor dengan saya. Kalau dia nonton ini saya kasih tahu, halo, ya Pak Aditya, halo Pak Aditya. Nah, ini, yang ini ya, yang tengah ini ya, ya ini teman saya. Sedih saya teman-teman membaca berita-berita begini. Wingi dipecat goro-goro narkocoy. Wingi dipecat goro-goro narkocoy. Loh sekarang dipecat gara-gara ini coba. Miris ra. Waalaikumsalam. Miris pora. Ya, aku sudah ngecaprak dari tadi, jangan tanya temane opo Pak, jangan ya. Ini sudah kelewat kalau tanya begitu. Ya, ngono. Anda baru datang langsung temane opo Pak? Temanya ngecaprak. Ya, ini ya, tak kasih tahu yang menyedihkan tuh. Gimana ceritanya ya bahasanya bingung, aku tuh bingung mendeskripsikan tuh bingung loh, jangan-jangan ki polisi apa toh kowe iki ngono loh. Nek polisi harusnya kan kamu jogo, kamu jaga, kamu lindungi, kamu ayomi, kamu amankan. Orang malah koyo ngene iki. Loh ono loh, tak kasih tahu ya kanca-kanca ngerti. Ada polisi yang dipecat gara-gara apa? Curanmor, ngerti tak? Ono tuh. Curi motornya di mana? Di kantor polisi coba. Lah motornya siapa? Motornya koncane dhewe, didol. Loh. Goblok ora wi? Goblok kayak kan. Nah ini ada lagi seperti ini, sedih saya sedih. Ya, sedih. Ya. Oke, jadi teman-teman ya ketika teman-teman ini kamu nanya harusnya nih nanya. Kalau ada persoalan apa-apa tuh tanya. Mantap bro, dulunya masuknya bayar mesti nih. Janjane ki orang bayar konco. Tak kasih tahu ya. Janjane itu orang bayar, mlebu polisi orang bayar. Aku tuh hafal kabeh tak
Ayo cerita mbak aku. Pertama nih tak kasih tahu ya. Pertama itu administrasi. Ayo cerita mbak aku ya. Pertama itu administrasi. Administrasi apa Jal? Paling dicek umur, ijazah-ijazah asli pora dan sebagainya. Kena kuwi ono, kuwi ape ijazahmu, ketompo wi untuk administrasi. Administrasi. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kesehatan fisik. Fisik ini loh apa jenenge ini tubuh. Nek dhuwurmu wis apik, ngadegmu jejeg, mukamu lurus, ganteng, ya ta? Misalnya kayak gini iki lah. Oh, pundake ora bengkok, lengannya enggak bengkok, ya kan? Kan ana sing lengan sing bengkok toh. Ngene iki malah rono tangane. Ngene ya, rono, ana sing bengkok. Wis rapi lah, mantep lah. Terus hidung, telinga, mata, matanya nggak buta warna, nggak minus yang parah itulah. Apalagi dagu, ganteng ngono lho. Ojo ojo nampa polisi sing elek-elek, isin polisi elek iki. Ya, oke ya, sudah ya. Bagus, sudah. Body bagus, ukuran tinggi badan. Ini tinggi badan minimal 165. 165 berarti berat badannya dikurangi 110. Pirawi? 165 dikurangi 110. Ideal kan? 55. Ya kan? Nah, berat badan 55. Udah lolos dulu fisik. Lolos fisik. Oke. Ini sing yang pengen anak-anaknya jadi polisi. Ini tak kasih tahu nih. Ini enggak kursus loh ya, enggak kursus ya. Ini cuman ngobrol aja. Kemudian habis fisik, cek cek nih kesehatan, ya kesehatan, tensi bagus, telinga bagus, THT bagus, jantung bagus, paru-paru bagus, pantat nggak ambeien, pokoknya macam-macam lah, bagus semua. Laboratorium bagus, darah bagus, lulus itu, bersih lulus, ya kan? Orang usah bayar, lulus itu. Terus habis itu besoknya jasmani lari keliling, yang penting kau bisa dalam 12 menit, 12 menit yang lari keliling itu 2000, kalau nggak salah 2500, 2,5 kilo lari keliling. Oke, lulus. Push up, mantap, 100 kali, oke. Set up 100 kali, oke. Set up, ya kan? Apa pull up, ya kan? Pull up 30 kali, oke. 100 semua nilainya itu. Kalau ada berenang, renang, oke. Renang bisa 100. Udah. Lari angka 8. Udah. Terus, nah ini yang susah di sini, akademik. Akademik, bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Indonesianya bagus, pengetahuan umumnya bagus. Rasa bayar dadi nilaimu, nek nilaimu itu 80, lolos itu rasa nganggo duit. Ya ta? Ora rasa nganggo duit, ngono lho. Mulane ngene wae. Aja dipaksa anak iku, aja dipaksa. Nek rada-rada aneh ora usah dipaksa. Ya, anakku pengen dadi yang anu tapi tak dolke sawah, tak dolke ngene. Lah ngopo sampean sing maksa iki sampean? Kok nek dadi kaya ngene iki mau. Ndi mau? Kayak ngene. Marsono, teori emang bener gak bayar, tapi prakteknya nek bayar kabeh, yo kan gak mungkin. Bayar kabeh nggak mungkin. Kita kasih tahu aja, ini gak kasih motivasi ke kamu. Orang-orang susah itu jangan takut, daftaro. Ada kok orang-orang yang susah itu anak bengkel juga nggak bayar sama sekali. Kalau sudah mengandalkan seperti ini, apa-apa ini jadinya juga jelek. Nggak awet itu.
ya Marsono ya, ya kamu naik sini Marsono, nanti tak omongin ya. Ini saya ini sen pun saya tidak bayar itu ya. Pertama gagal karena dendam, ditulis zaman kaya, zaman kaya ditulis ning kono ki apa lah, terlibat terlibat G30S. Lho apa no usia-usia saya kok terlibat G30S? G30S itu tahun piro? Mau tanya Pak, wisuda polisi berapa Pak? Bayar apa gratis Pak? Pak? Wisuda ning di? Wisuda ning Akpol, pelantikan kan? Wisuda ning Akpol apa ning di? Semua tuh gratis tuh. Saya tanya ini Mbak Yulianis, wisuda di mana? Adik saya itu di wisuda di istana sana. Orang di duit blas kui. Ya, sekarang sudah kolonel itu. Angkatan Laut. Waktu itu kan daftarnya orang daftar kayak gini ki. Zaman kaya kan dadi siji toh. Ditompo kemudian dipilih-pilih ning matra-matra. Mbak Yulianis, coba Mbak Yulianis. Ya wis Pak Marsono, santai Pak Marsono, ya. Sekarang semuanya, ini tak kasih tahu nih. Aku nih ngomong ini tak kasih tahu. Sekarang nggak usah bayar. Biarkan mereka itu berjibaku lah. Dari kalau susah memang, karena begini, dari 100 orang yang diterima 50. Nah, itu namanya kompetisi. Yang tidak diterima ini ngomong, itu bayar, itu bayar. Padahal belum tentu. Kompetisi saja. Ini saya nih, contoh ya Pak Marsono ya, contoh ya. Saya dengan Pak Marsono. Pak Marsono lari ini 3 kali. Saya lari 6 kali. Menang mana Pak Marsono? Ini kasat mata loh Pak Marsono. Kalau Pak Marsono lari 3 kali kok lulus, aku lari 6 kali kok nggak lulus, berarti panitia-panitia ini diancuk. Kan ngono toh? Tapi ini Pak Marsono, nggak mungkin saya dijatuhkan kalau Pak Marsono di bawah saya. Kalau Pak Marsono mau naik bayar-bayar nggak apa-apa, tapi saya yang 6 kali nggak perlu bayar. Artinya apa? Nilaimu tuh harus bagus semua biar tidak dijatuhkan. Ngono. Bagus semua nilaimu biar tidak jatuh. Yang tidak tahu renang, berenang belajar. Jangan sampai nilaimu bagus, tahu-tahu di renangnya lembek, ya nggak keterima. Karena harus bagus semua. Itu ada orang petani ya, di sini ada petani tembakau, itu nggak punya apa-apa, lolos dia karena diajarin dari bawah, diniatkan dari SMA SMP, itu diniatkan dia bagaimana bergaulnya. Ojo ujuk-ujuk bar jadi geng motor diseneni karo Pak Ane terus kondaktar. Ini namanya ujuk-ujuk, harus dipersiapkan sejak dini. Ya orang tua inilah yang punya peran. Le, kowe kok nek anu dadi ngene ya Le, dhuwurmu cocok, berat badanmu cocok, otakmu cocok. Kowe anu ya Le, ya. Jadi anaknya persiapan, ora dadakan. Nek dadakan ya kuwi mau arahe wis to Pak sing penting nduk bayar ngono ra wis ben dadi ngono kan. Akhirnya seperti ini. Ngono angger ya. Makanya semua itu dipersiapkan. Kadang-kadang itu gini teman-teman, sudah dipersiapkan betul-betul. Sudah dipersiapkan betul-betul, delalah pas lagi latihan panas dingin. Yo lagi tes panas dingin. Yo nggak bisa. Nggak bisa. Mulakno toh ya. Kasih tahu anak-anaknya. Ada anak-anak petani yang ada anaknya apa yang jaga masjid apa namanya? Yang penjaga masjid.
Yang suka nyapu-nyapu di masjid, suka anjan di masjid itu apa namanya? Coba teman-teman. Ayo, bolo. Apa tuh jenenge kuwi? Sing jogo-jogo masjid lah, jogo-jogo kotak apa kuwi ya? Marbot. Marbot. Kita kasih tahu ya, anaknya itu di masjid tuh. Anaknya masjid ini kan ngempel-ngempel masjid itu loh, sing ngempel-ngempel ngersi-ngersi jendela apa gitu. Nah, kui anaknya ya, anaknya itu malah jadi nggak bayar apa-apa itu, nggak bayar apa-apa, nangis dia, gitu. Ayo, itu si si bapak yang di masjid itu ditakoni, kamu kerjanya apa pak? Saya marbot masjid, marbot ya, tukang andan. Iya, jadi itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tingginya cukup, badannya bagus, olahraganya bagus, uteknya pinter, hatine ikhlas, dongane wong tua, kan ngono toh. Lah nek arep bayar bayar opo? Bayar opo? Enggak. Jadi jangan berpikir tuh jadi gitu tuh bayar enggak. Nih, nah masalahnya kalau do dipaksa anake kon dadi ngono kuwi dimanja anake pulang malam terus wis le timbang nganggur kono le tak dolne sawah le kowe mlebu kono le ya ora iso 2 wulan gledak. Nanti lain lain waktu ya, nanti lain waktu tak kasih tahu. Ada di tempat saya ada. Ini ceritanya begini. Aku sedih ya. Wah, ini kalau cerita nih ngeri teman-teman. Itu orang saya sendiri. Jadi ceritanya anaknya tuh nggak mampu begini, nggak mampu apa namanya? Kalau bahasa Jawanya restock, kalau bahasa bahasa Inggrisnya pull up. Ini bener nih, bayar bener nih. Bangga jadi polisi, bangga banget bapaknya. Yes, bangga. Tapi oleh yang bayarin tuh duit sekonti, wes santu untuk tak kasih tahu santu untuk gitu ya. Baru tamat 6 bulan, tahu nggak? Ada orang lapor hamil. Mau dia hamil meteng loh. Hamil ki meteng ya. Hamil meteng ngasih tahu saya. Mohon maaf ini kasih tahu. Duh, gimana itu? Nah, masih baik itu tidak dipecat. Disuruh diam-diam nikahin, ya, nikahin terus diakuin lah bahasanya itu. Ada niat baik. Padahal belum masa dinasnya itu belum. Tapi diam-diam ceritanya begitu entah bagaimana caranya ngurus, nikahin lah itu. Nah, yang jadi masalah ketika anak ini sudah jadi itu, bapak sing kerja keras, maksudnya bapaknya kan engko nek kue gajian kayak aku ya le, gue bantu aku balik kayak ngono toh. Wah lali teman-teman, iki bar gajian gajine kaya ngono dikeki karo bojone karo ngingoni anake Mas. Terus nanti kapan-kapan saya live bareng dengan dia. Ya, kasihan kalau datang sini tuh nangis. Ini nyata ini. Dia bangga, memang dia bisa menjadikan itu. Tapi setelah itu dia habis habis dari puncak ini. Tokonya bagus, rumahnya bagus. Setelah itu, setelah jadi itu 6 bulan setelah itu langsung ping, jatuh bangun aku. Ini nyata fakta. Nah, untuk itu teman-teman, apa yang diambil pelajaran dari sini? Yang diambil pelajarannya adalah wis toh nek bukan keinginan kamu, jangan dipaksakan. Kalau bukan keinginan anak, Pak Ane ki rasa makso. Ya, di tempat saya itu tukang kusen loh sendiri, srek 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 tok tok tok. Tukang kusen itu bangun ini rumah saya ini
ngangkat kayu. Nah, pada suatu ketika, ini nyata dan manusianya masih hidup. Suatu ketika, Pak Ane iku ngangkat kusen. Sing bantu sapa Jal? Anaknya kuwi mau, tapi jek sekolah SMA kelas 1 atau kelas 2 ngono. Kebetulan kan aku ada di situ, aku ada di sini. Anaknya kok ganteng, anaknya ganteng, bagus, putih lah. Aku tanya sama itu, Pak D, itu anakmu ya Pak D? Iya, dia bilang gitu. Wah, cocok wih jadi polisi. Mulut saya ngomong begitu. Halo Pak, mboten gada arto. Wonge ngomong ngono. Kelas piro di? Aku lali ya, kanca ya. Aku tanya, kelas piro di? Kelas 2. Nah, masih bisa aku bilang gitu. Masih bisa. Begini caranya. Tak tulis ke, coba. Tak tulis ke. Itu anak praktek. Vena, bangun tidur, push up. Bangun tidur, push up. 20. Mau bangun tidur, push up 20. Mau tidur 20. Hari ini. Lakukan tiga kali 20, 20, 20. Tapi setelah 3 hari berikutnya harus ditingkatkan. Jangan hanya 20, 30, munda. Hari berikutnya naik, naik, naik terus dan namanya meningkat. Terus terus apalagi Pak? Kamu bisa renang? Bisa ya sudah nggak usah belajar. Kamu bisa pull up. Kebetulan di garasi saya itu kan ada tempat ginian. Tak suruh dia ngangkat badannya sendiri. Oh cukuplah, sudah 12 kali cukup. Pertama, aku waktu itu pas lagi di Jakarta ya, lagi di Jakarta. Daftar ganteng, utuh semua badannya, jadi polisi. Anak itu kan kusen, loh. Mulane aja terus mending bayar 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 bayar. Harus tahu tekniknya. Dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Ben ora kaya ngene iki. Kalau ngene iki bikin malu orang tuanya. Sungguh ini bikin malu orang tuanya. Wis ngentek-ngentek ke donya ngono to biasanya ya. Dan menghabiskan harta, dadekno polisi malah kaya ngene, sekarang dipecat mau dier, malu lah teman-teman. Ya, ngono loh. Loh sini tuh ada wong anaknya tukang ojol aja jadi kok. Ini banyak sekali yang mau naik itu. Aku tuh nggak tahu sampean-sampean tapping aja, tapping. Kok naik tapping? Ayo, ini ada Marsono, Marsono. Kalau kamu tadi daripada tapping-tapping naik Marsono. Ayo kita ngomong di sini, ya. Kamu pernah mengalami atau belum? Nah, atau ada mungkin orang tuanya yang pernah mengalami, ya ikuti sama saya. Ada yang namanya tes psikologi. Ya, tes psikologi itu, ini tak kasih tahu nih. Kamu, aku tanya nih sama kamu. Kamu perempuan ya? Kamu laki-laki nih. Katakanlah ini ya, contoh aja laki-laki. Jika kamu laki-laki ya, jika ada seseorang yang sedang hamil mencari pacarnya, perempuan loh ya, perempuan ya, jika ada seseorang yang sedang hamil mencari pacarnya, yang kebetulan pacarnya itu adalah teman kamu, tapi pacarnya itu sudah lari. Ayo, saya ulangi lagi ya. Ayo, saya ulangi lagi nih. Ada seseorang yang sedang hamil, wanita nih. Wanita sedang hamil itu mencari pacarnya untuk minta pertanggungjawaban pacarnya. Yang kebetulan, yang kebetulan pacarnya itu adalah teman kamu yang sudah kabur entah kemana. Ini pertanyaan nih, apa yang kamu nyatakan pada wanita itu?
Ini tes psikologi nih. Untuk ngukur seseorang tuh dari situ. Apa yang kamu jawabkan? Apa yang kamu nyatakan sebagai laki-laki? Koncomu sing metengi, ayo. Orang sing jawab nih sing lanang iki. Ya. Ada seseorang perempuan. Nah, ini nih, Bernardine. Lah wis kabur piye? Nah, itulah. Ini kalau secara psikologi untuk mengetahui kualitas batin daripada orang ini, orang ngono. Ayo, ini kan, ada seseorang perempuan, hamil nih perempuan ini. Misalnya temanku lah, katakanlah temanku ya, ada perempuan yang datang nih. Cari siapa mbak? Cari siapa mbak? Ada Pak Paijo misalnya. Pak Paijo ini koncoku. Terus deh, ada apa mbak? Aku itu dihamili sama Pak Ijo. Pak Ijo kan koncoku ya. Lah kenapa mbak? Ini Pak Ijo sudah berbulan-bulan nggak pernah masuk ya mbak? Wah kurang ajar, kira tanggung jawab Pak Ijo ki. Perempuan tuh marah-marah. Kemudian dari mulutmu tuh keluar apa? Keluar kata-kata apa? Yo, yo Marsono, yo. Aman, aman Marsono, aman. Ayo teman-teman, jawab bogi. Nah, Robi, aku akan cari dia untuk tanggung jawab. Itu Robi, ya. Berarti aku ngomong gitu kan, Robi? Ya wes mbak, engkau tak golek aneh. Nanti tak carikan. Biar bertanggung jawab gitu toh. Hamil ini, Bi Robi. Pak Ijo wes pindah tugas, oke. Berarti kan cuman cuman ngabari, dia nggak senang. Yo dicari untuk tanggung jawab Marsono. Oke, ini saya kasih tahu teman-teman. Secara psikologi ya, ingat ini. Ini jawabannya begini. Aduh mbak, kasihan mbak. Ya udahlah mbak, biar saya yang tanggung jawab mbak. Gak apa-apa mbak. Itu secara psikologi teman-teman. Ngono lo jawabannya teman-teman. Saya doakan, wah doakan ora bakar mari. Dia harus diberikan berpikir yang enak. Meskipun kau tidak nikahi, tapi jawabannya itu menyenangkan. Dah gini aja mbak, karena teman saya entah saya juga tidak tahu kemana, mbaknya juga ini, biarlah saya yang bertanggung jawab. Ngerti ya maksudnya? Dengar itu, ya, dengar itu perempuan ini lega, dia tidak berpikir yang aneh-aneh. Ya ini secara psikologi, bukan cara netizen. Kalau cara netizen kan saya nggak tahu Anda kan, saya tidak tahu Anda ini siapa, pemikirannya bagaimana. Ini secara psikologi. Kenapa? Dia akan menjaga bayinya yang ada di dalam perut, oke? Karena janjiku tadi bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu bukan menikahi. Ngerti ya? Artinya ibu ini ya Allah alhamdulillah ono malaikat ngono loh bolo. Ini cerita nyata ini. Makanya kalau ada tes psikologi yang bunyinya seperti itu, jangan langsung kau coretin. Kamu nggak lulus itu. Kamu harus jawab, biarlah saya yang bertanggung jawab. Tanggung jawab. Tidak ada biarlah saya yang menikahimu walaupun aku tidak merasakannya. Bukan itu, bukan itu. Makanya perasaan yang sebenarnya kamu tinggalkan. Ini baca psikologinya. Kamu berikan kekuatan kepada dia
agar dia menjadi lebih sabar. Jajal kalau ngomong jawabannya kayak ngono mau. Lah piye ra ono lho kowe yo ngawur ndokeke karo Pak Ijo ngopo? Goblok, goblok. Ulang Pak, bunuh diri Pak. Akibat dari kata-katanya Mister Z, wanita hamil bunuh diri. Ya lah, ya lah. Jangan dimarahi, berikan dia besar hati. Wes ngene wae Mbak, ngene ya gitu. Jangan langsung wonge tanggung golek dhewe kono. Cari dhewe ning kono, cari dhewe ning kono. Modar wong meteng ndek omongi ngono ra iso. Gitu bolo. Ya kan? Ngono carane. Jadi menghadapi sesuatu itu pikirkan psikologinya orang. Jangan 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 apa namanya? Jangan ke kitanya. Jangan. Jadi kalau ada pertanyaan begitu ternyata itu pernyataan itu ada teman-teman, ada. Dari saya itu kan tes psikologi berkali-kali ya. Kalau mau naik posisi pasti ada pertanyaan itu. Nah pertanyaan itu saya sudah hafal jawabannya. Jadi ya kalau secara jujur, secara nyata ya, sudi lah, wis meteng kon ngawini ya lah. Itu secara nyata. Tapi secara psikologi kita harus memberikan apa namanya motivasi ke dia. Ya wis Mbak, biar saya yang bertanggung jawab. Aku nggak tahu Papa Ijo di mana, tapi biarlah aku yang tanggung jawab terhadap apa yang ada di dalam perut kamu. Ning dalam hatimu ini, tapi kan aku rapa aneh, ngono lho. Ya ora. Ojo terus wah kuwi nek ditumpaki piye iki? Perutnya wis gede. Jangan berpikir ke arah situ. Yang berpikirnya itu adalah pemikiran kemanusiaan. Banyak kan yang seperti ini? Banyak kan? Banyak kan? Ada orang tuh, ada filmnya juga itu, ada itu. Ada suatu hari ketemu nangis-nangis di kereta, kamu kenapa? Aku hamil, aku diusir dari tempat kos, diusir dari ini. Aku mau pulang kampung tapi aku takut sama bapakku karena tahu aku hamil. Si laki-laki bilang, ya sudah, aku pura-pura jadi suamimu ya. Wah, langsung lego ki perempuan ini. Lega sekali dibawalah ke rumah, padahal kawin kawin bohongan itu. Ada kan filmnya itu. Ternyata itu loh psikologi teman-teman. Iya memang jarang ketemu prakteknya tuh jarang. Inilah mau diuji. Namanya ujian psikologi itu, ujiannya adalah ujian pakai teks, bukan pakai praktek. Ayo logika dulu. Kalau kamu ngomong, kalau prakteknya mungkin sudi kan ngono toh. Tapi ujian psikologi tadi kan ngomong ujian psikologi. Halo Pak Tony, itu caranya. Jadi kalau secara praktek tidak. Masa ada wong meteng mbok akoni kan ora. Tapi gini loh. Ketika ada teksnya tertulis begitu, itu jebakan buat kamu. Hati-hati kalau tes psikologi. Ada nih orang-orang yang daftar-daftar kepala desa pasti ada tes-tes jebakan itu ada itu. Ya kan? Nih, orang-orang yang mau daftar kepala desa apa itu pasti ada namanya tes psikologi kesehatan, pasti ada itu. Nah, jangan sampai kamu terjebak tulisan kuwi ndok padake karo kue. Jangan. Ini tak takon ini. Siapa ini Harsono? Harsono di kalimat nomor 5, Harsono di kalimat nomor 5 ini tak tulis di sini. Saya lebih suka membaca daripada menonton. Bener apa salah? Wes sampean tulis katakanlah apa ngono ya. Itu nomor 200 pertanyaan itu lagi sampean wis lali. Sampean lebih suka membaca apa lebih suka nonton? Bener apa salah ngono? Duk tulis B ngono toh.
Lah kuwi nomor 200 pertanyaan yang sama, tapi dibalik. Sampean nonton apa membaca? Arep golek ini nggone nomor 5 mau wis bingung. Duh, wah aku jawab apa ya? Lali aku. Lali aku. Alah pokoknya lah kan gitu. Itu namanya jebakan, teman-teman. Itu namanya psikologi ngono. Tapi nek kamu sudah tahu bahwa itu psikologi, berarti itu bukan kamu tapi orang banyak. Namanya tes itu ya, tagnya seperti itu. Ya, tagnya seperti itu. Sama semua. Aku, kamu, teman-teman semua itu sama. Tapi jawabannya yang normatif itu seperti apa? Orang ini berarti suka membaca. Kalau membaca artinya dia iso moco. Tapi ono wong sing gak seneng moco, senenge nonton. Soalnya dia gak iso moco, tapi punya mata untuk nonton. Itu aja penjelasannya. Sama juga yang tadi. Ya, itu ini apa namanya? Cerita ya, cerita ya. Ini ada Kapolsek. Kapolsek. Mana Kapolsek tadi? Tak kasih tahu ya, ini ada Kapolsek tulisannya ya. Tadi ada tulisannya Kapolsek. Halo Kapolsek. Halo Kapolsek, naik dulu Kapolsek. Kalau nggak naik dengarkan aja lah. Kapolsek itu memberikan pelayanan kepada warga masyarakat di wilayah polseknya. Jangan sampai Kapolseknya pulang jam apa berangkat jam 6, pulang jam 5 sore. Kalau pulangnya jam 5 sore berarti nggak punya tanggung jawab wilayah. Nah iso yo jangan pulang cepat. Ngono ya Pak Kapolsek ya. Kalau perlu tidur di kantor. Ini ngomong ini tuh aku. Ayo, di ana tulisannya Kapolsek apa lali aku mau. Ini yang mau naik ini banyak sekali, tapi aku nggak tahu siapa sampean. Ngono loh masalah ini. Mau ana kelewatan ini tulisannya Kapolsek opo ngono. Nah, maksudku naik Kapolsek ini tak ingatkan nih, kamu di kamu disumpah ya namanya Kapolsek itu pejabat ya. Kamu disumpah atas nama jabatanmu untuk melindungi rakyatmu, rakyat di wilayah kecamatan kamu. Tidur di kantor bujuni temu orang ya kalau buju yang sudah tahu bahwa bujuni itu Kapolsek sudah tahu lah. Udahlah, udah nggak terlalu penting itu. Aku nggak tahu kamu ya Marsono ya, tapi dari kata-katamu tuh tidak mencerminkan apa jenenge. Ini loh Marsono, tanggung jawab dia sebagai seorang pejabat itu melindungi rakyat, melindungi warganya. Dalam bahasa di 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 organisasinya dia itu ya begini nih. Kamu dengerin nih. Makanya ini kamu pegang nih. Tidak akan mementingkan pribadi dan golongan. Lebih baik mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Itu dia. Nah, kalau kamu aku nggak tahu ya. Kalau kamu mau ngeloni bojomu terus tiap malam ora popo. Tapi dia itu ada begitu. Ya, Marsono. Betul Marsono, ada tanggung jawab wilayah. Masalah bojo itu nomor sekian. Kalau sudah ada namanya tanggung jawab. Nanti pimpinannya ngecek sewaktu-waktu dia nggak ada. Siap dan lagi kelon sama bojo dan langsung didupak ya rada di pejabat wi. Ngono ya. Oke, bolo aku ngecaprak jadi kesel bolo ora ono koncone. Aku kancani to bolo. Saya tak golek konco ya bolo. Iki koncone jadi wae tapi ora gelem tapping iki lho. Kita waca ya, tak waca sing arep naik ya. Mamah Intan, ada Himi, ada Pujiati, ada Kairudin Pulung, ada Jeti Martisa, ada Warung Bu Rita, Bu Ria, ada Sapta Rita, ada Elizar, ada Kevin, ada Eva Hendra, ada
Brih, ada Lestari, ada Wivin Mac, ada User-User, ada Happy, ada Desak Nuriati, Desak, ada BR Regar, ada Adam, ada Faiz, ada Lili. Aku tapi gak kenal kabeh ini, aku tak ngundang koncoku Marsono, kowe munggah Marsono. Munggah kene lho. Ben ora typing-typing ngono lho Marsono ben kenal-kenal mbak aku Marsono. Gelem ra Marsono? Lho, malah do turu iki piye iki lah. Lah iki wis di orang ngobrol ngono lho, ngobrol. Aku gak masalah Pak Marsono, gak masalah. Memang itu harus ngimbangi Pak Marsono. Ayo munggah Pak Marsono, Pak Marsono munggah Pak Marsono. Alah ku lho undanganku mbok tampa, klik ngono ora kowe iso munggah dhewe engko. Aku tuh bingung yang mau naik itu banyak sekali. Tadi sudah tak sebutkan ini. Sampai saking bingungnya ini piye iki. Pak Marsono tuh lho klik ngono lho. Ngono bolo jadi ya ora ana kancane iki lho, dadi ngomong dhewe piye? Wong live kok ngomong dhewe, ora iso live ngomong dhewe. Ngono ngomong dhewe dikasih perempuan kayak perempuan ini. Kalau live perempuan yang malam-malam tuh ya begini. Halo abang, hai abang, emah, gitu. Halo abang, emah, gitu kan. Yang malam-malam lah ya, yang malam-malam lah ya. Lah masa aku kaya ngono ya ora gelem toh. Ya kan? Halo abang, emah. Ada tulisannya di sini, ada tulisannya di atas. Apa mawar 2 jongkok, mawar 5 goyang, mawar 6 kayak gitu-gitulah. Nadia Zena Adifa. Pak, tolong bantu Amar Joni. Jogja kowe ngomong apa? Kamu tak tanyakan dulu kamu. Ngomong apa kamu? Ayo sini. Aku klik gak iso piye lo. Terima iki lo tinggal terima lo. Kowe iki berarti gak tahu main TikTok kowe iki Harsono iki. Main TikTok gak ngerti. Iki lo tak undang lo, tak undang kowe munggah. Wis tak undang kowe munggah Harsono. Wis Harsono kuwi tak kan ono toh, terima itu toh. Wah, aku klik gak iso lo berarti lo akunmu pengikutmu pira kok gak iso live? Ya bisa lah. Maaf Pak, soalnya lagi nidurin bayi. Ya nidurin bayi dulu, jangan tapping dulu ya. Nanti kalau dijawab, percuma. Wis dijawab tapi kamu tidur. Ngono ya. Oke. Wis dijawab berkali-kali, tapi kan kamu tidur. Kalau kamu tidur nanti kamu nggak dengar. Ngono loh. Harsono ki janjane, Harsono ki janjane TikTokan pora no, Harsono. Aku kan sudah undang kamu. Kamu kan tinggal terima itu. Terima itu loh, merah itu lo tinggal klik. Oh, no. Aku sudah undang kamu nih, no. Iya, ini kan ada kata-katamu. Maaf, Pak. Soalnya lagi nih. Maaf, Pak. Ini loh. Pak, tolong bantu Amar Yoni. Makanya tak suruh naik. Bantu nih, piye. Bantunya itu yang seperti apa? Langsung diambil bawa pulang. Bantu doa. Itu juga bantu. Maunya yang seperti apa?
teman-temanku ini justru mengagetkan saya ini. Gini, ya. Lo kan sudah disuarakan. Sekarang kamu yang bersuara. Kan saya sudah suarakan kan? Kan banyak di VT-VT saya. Sekarang kamu gantian yang bersuara. Sudah apa belum? Ini ya, teman-teman ya, ini ada polisi di Bangka. Hari ini loh ini, Selasa 28 April. Oh, masih kurang ya wes, rapopo no. Ini ya, tanggal 28 April ada berita seperti ini. Padahal sebelumnya ono polisi yang dipecat, 4 polisi loh dipecat. Maksudku kok nggak bercermin gitu loh, ning kono dipecat loh. Ini 2 pemerkosa dipecat, 2 lagi yang jagain itu dipecat juga. Yang membiarkan, ya pembiaran itu dipecat juga. Ya wis lah, ngono ya bro. Aku wis kesel ngecaprak terus orang koncone ya. Nanti yang mau tanya-tanya yang tentang apapun lah ya. Yang penting masih berkaitan dengan kehidupan ya, kehidupan, keadilan, hukum, apapun itu, agama dan sebagainya bolehlah. Kita ngobrol-ngobrol bareng ya. Itu saja dari saya karena nggak ada yang nemenin saya bicara, aku tak makan dulu ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak apa-apa di DM aja DM.